Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang metode dan strategi pembelajaran umum dan khusus. Nah, yang saya pahami, metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu methods, yang berarti jarak yang ditempuh. Maksudnya, metode ini menyangkut pada masalah cara kerja untuk memahami suatu objek. Jadi suatu kayak perencanaan gitu, untuk yaitu tujuannya itu untuk memahami suatu objek. Nah, sedangkan secara istilah, metode pembelajaran adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut tercapai secara optimal. Jadi khususnya kita nantinya sebagai calon guru ya tentu harus mempunyai metode-metode pembelajaran yang mungkin akan akan tercapainya suatu tujuan tertentu oleh si siswa tersebut gitu kan beda-beda ya. Seorang siswa itu ada yang memang pintar, ada yang muda, ada yang memang proses pembelajarannya itu memang sulit mungkin bagi mereka. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai guru bagaimana sih cara atau metode pembelajaran yang memang agar yang disukai anak dulu gitu. Nah, adapun yang dimaksud dengan strategi adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, strategi itu yaitu udah menjadi kerangka ya. Jadi proses-prosesnya itu menjadi kerangka. Terus yang bertujuan juga untuk pendidikan tertentu gitu. Kalau misalkan kan metode mah baru perencanaan gitu. Nah, adapun yang dimaksud dengan strategi tersebut dalam proses pembelajaran yaitu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, lebih jelasnya strategi itu udah menjadi rangkaian-rangkaian atau aturan-aturan dalam pendidikan itu harus gimana gitu demi mencapainya tujuan tertentu. Kan kalau misalkan metode mah baru perencanaan, nah ini mah udah jadi kerangka gitu. Nah, disebutkan juga strategi pembelajaran ini suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ya tentu jelas ya bahwa strategi itu kegiatan pembelajaran antara seorang guru dan siswa itu untuk pembelajarannya itu dapat tercapai secara optimal ya. Nah, adapun menurut Sujana, strategi mengajar adalah taktik. Jadi cara atau taktik gitu. Taktik-taktik yang digunakan guru agar dapat mempengaruhi siswa untuk tercapainya tujuan. Ya, tentu jelas ya bahwa strategi itu adalah sebuah cara atau proses ya, bagaimana sih untuk bukan menggerakkan ya, lebih mempengaruhi gitu si anak agar si anak itu bisa mencapai suatu objeknya itu secara optimal gitu. Nah, strategi pembelajaran itu dibagi menjadi kedua bagian, ada pembelajaran umum dan khusus. Di sini ada strategi pembelajaran umum, yaitu satu, untuk meningkatkan keterlibatan indera. Ini khususnya strategi pembelajaran umum di PAUD ya. Yaitu meningkatkan keterlibatan indera ini, pembelajaran dengan menggunakan panca indera yang akan memberikan pengalaman langsung yang konkret pada si anak. Nah, dengan cara seperti ini, si anak itu akan melihat, akan meraba, akan mendengar gitu dengan sekitar lingkungannya. Contohnya berkarya wisata, bereksplorasi, dan lain-lain. Pokoknya yang bersifat menjelajah gitu. Terus di situ juga si anak itu akan memahami sendiri, akan pahami sendiri gitu. Jadi proses ini sangat mudah gitu ya. Nah, yang kedua ada isyarat lingkungan. Isyarat lingkungan ini yaitu isyarat lingkungan oleh guru untuk melatih kemandirian anak dan memahami simbol. Seperti simbol gambar yang sedang mencuci tangan, gambar orang.
di ruang makan. Nah, nanti si anak itu kan akan melihat, jadi si anak itu akan menuruti gitu. Kalau kalau bahwa dia itu kalau mau sebelum makan harus mencuci tangan gitu. Yang ketiga, ada analisis tugas. Analisis tugas ini menjelaskan tugas secara rinci sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang dimaksud dengan analisis tugas ini contohnya seperti guru berharap si anak-anak untuk mengharapkan anak-anak untuk menata meja. Nah, nanti kan kepada si anaknya juga akan melatih ya secara tidak langsung gitu, akan melatih kekreatifannya seperti menata menata, menata bangku atau menata meja yang baik itu gimana gitu, yang rapi itu bagaimana gitu dengan sendirinya. Terus ada scaffolding. Scaffolding ini yaitu proses pemberi bantuan dari orang yang lebih berpengalaman yang dilakukan secara bertahap untuk mempermudah anak dalam belajar. Jadi proses bantuan ini yang dimaksud dengan orang dewasa yang sudah berpengalaman gitu. Contohnya, anak-anak harus diberi kesempatan untuk belajar menganalisis dan belajar menyimpulkan. Nah, ketika itu si anak tersebut akan mengalami kesulitan gitu dalam proses belajar mengajarnya. Sehingga disitulah kita sebagai peran guru untuk membantu mereka agar tugasnya itu dapat dipahami gitu oleh mereka. Terus ada undangan atau ajakan. Nah, undangan ini itu untuk memusatkan perhatian anak-anak agar berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya melakukan eksplorasi di sini maksudnya itu sebuah ajakan seperti gini, ayo anak sini. Gimana cara anak-anak harus diberi kesempatan untuk belajar menganalisis dan belajar menyimpulkan. Nah, ketika itu si anak tersebut akan mengalami kesulitan gitu dalam proses belajar mengajarnya. Sehingga disitulah kita sebagai peran guru untuk membantu mereka agar tugasnya itu dapat dipahami gitu oleh mereka. Terus ada undangan atau ajakan. Nah, undangan ini itu untuk memusatkan perhatian anak-anak agar berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya melakukan eksplorasi di sini maksudnya itu sebuah ajakan seperti gini, ayo anak sini. Gimana caranya menanam yang baik itu, atau gimana caranya menyiram bunga. Terus ada refleksi tingkah laku. Nah, di sini refleksi tingkah laku ini umpan balik deskriptif tentang tindakan yang dilakukan anak dengan tujuan untuk menguatkan tindakan anak tersebut. Nah, di sini juga anak-anak saling bermotivasi satu sama lain. Contoh, anak-anak itu membuat gunung atau jembatan saling bekerja sama gitu, prosesnya itu berkelompok gitu. Nah, dengan begitu anak pun akan terdorong gitu. Jadi kan kalau misalkan bekerja sama mah nanti secara tidak langsung si anak juga akan mengikuti gitu, akan termotivasi gitu sama si anak yang lainnya gitu. Nah, di sini ada refleksi kata-kata. Nah, pernyataan yang diungkapkan guru tentang sesuatu yang dikatakan anak-anak seperti gini. Ada seorang anak yang memisahkan dua balok dengan warna yang berbeda. Terus guru pun menyimpulkan. Nah, seperti gini. Hani itu sedang memisahkan balok ke dalam dua warna yang berbeda dengan memisahkan balok sesuai warnanya begitu. Yang selanjutnya ada penghargaan efektif. Nah, di sini penghargaan itu memberikan penghargaan pada anak sesuai dengan perilaku yang ditujukan. Nah, ada penghargaan tidak efektif juga, seperti ketika guru memberi pujian atau penghargaan dengan memuji satu anak. Jadi kan itu akan mengakibatkan si anak lainnya itu akan mengakibatkan si anak lainnya itu akan merasa
ya aku mah ini ya gak bisa gitu, gak dipuji atau gimana gitu. Nah, selanjutnya ada modeling atau contoh. Nah, anak-anak belajar dengan meniru yang dilakukan orang lain. Seperti kegiatan bermain pura-pura, seperti eh, sebagai pelayan restoran gitu. Sebagai pelayan restoran itu kan harus eh, apa sih, ramai gitu. Terus dari mulai datang si pelayannya tersebut untuk menyambut, terus untuk membuat pemesanan daftar makanan gitu dan seterusnya. Nah, secara tidak langsung itu proses itu, pembelajaran itu akan dicontohkan oleh si anak tersebut. Yang selanjutnya ada menceritakan. Nah, menceritakan ini yaitu informasi yang dibutuhkan anak yang disajikan dalam bentuk cerita atau penjelasan seperti nama hewan gajah. Nah, kalau dibentuk buku berarti coba gajah itu seperti apa gitu. Coba kayak yang kalian tahu sambil si gurunya itu menunjukkan gambar yang dalam buku. Begitu contohnya. Do it sinyal. Selanjutnya itu yaitu arahan sederhana yang diberikan pada anak agar mau melakukan sesuatu tindakan. Contoh begini, guru memberi arahan kepada salah satu muridnya seperti gini, ayo dong kamu nyanyi, kamu kan bisa nyanyi. Nah, itu kan arahannya, ayo dong. Jadi ada arahan kepada murid gitu. Yang selanjutnya ada tantangan. Nah, variasi dari strategi do it sinyal, jadi ini saling berhubungan ya, dari sinyal yang diberikan untuk memotivasi anak dalam memecahkan masalah. Contohnya, guru menyuruh anak membuat menara dengan balok gitu. Contohnya seperti itu. Itu kan sebuah bentuk pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh anak itu, bagaimana untuk menyelesaikannya gitu. Yang selanjutnya ada pertanyaan, yaitu suatu alat pengajaran fokus. Sebuah pertanyaan dapat dilihat dari keterkaitannya dengan tujuan untuk merangsang anak untuk berpikir, memahami dengan singkat. Ya, tentu jelas ya, dari pertanyaan tersebut itu akan merangsang sebuah pemikiran si anak gitu. Yang jauh-jauh kita juga kan begitu, kita juga orang saya juga kan terkadang kalau misalkan udah punya jawaban kan langsung merangkai gitu dalam pikiran, teh harus menjawab seperti apa gitu. Yang selanjutnya ada kesenyapan. Kesenyapan itu cara mendukung anak belajar dan konsentrasi. Jadi yang selanjutnya ada strategi pembelajaran khusus. Nah, strategi pembelajaran khusus yang pertama itu ada kegiatan eksploratory. Yang dimaksud kegiatan tersebut yaitu di sini si anak akan membangun pengetahuannya sendiri, memahaminya dengan secara langsung dan memahaminya secara sendiri gitu. Memahami kegiatan tersebut. Contohnya, melakukan eksplorasi terhadap lingkungan seperti mengenal binatang gitu, melihat binatang, benda dan lain-lain. Yang kedua, ada penemuan terbimbing. Yang dimaksud tersebut si anak ini agar dapat membuat hubungan dengan membangun konsep melalui interaksi dengan benda-benda atau manusia. Contoh seperti guru mengajukan beberapa pertanyaan sehingga anak dapat menyimpulkan dan memahami sendiri. Seperti gini, nah ini apa namanya, sambil si guru itu memegang pensil, contohnya gitu, ayo ini itu benda apa, untuk apa, tujuannya untuk apa, begitu. Nah, secara tidak langsung si anak itu akan menyimpulkannya dengan sendiri. Yang ketiga ada pemecahan masalah. Nah, di sini anak-anak akan merencanakan, meramalkan, mengamati hasil dari tindakannya dan merumuskan simpulan. Contoh pembuatan rumah. Nah, di sini anak-anak itu kan akan merencanakan gimana ya gitu membuat rumah. Ayo satu-satu kan, dia itu akan melatih juga proses kognitifnya juga gitu.
dan akhirnya juga dia itu akan menyimpulkan sendiri gitu bahwa prosesnya itu oh gini gini gitu. Selanjutnya ada diskusi. Nah, yang dimaksud dengan diskusi ini ada interaksi timbal balik antara si anak dan guru yang berbalasan-balasan antara satu sama lain. Contohnya, kejadian di sekolah ketika ada seorang anak yang tidak membawa bekal. Jadi gini, coba gimana kalau kalian kalau melihat teman-teman kalian mau apa kalau teman-teman kalian ketika ada seorang anak yang tidak membawa bekal. Jadi gini, coba gimana kalau kalian kalau melihat teman-teman kalian mau apa kalau teman-teman kalian itu tidak membawa bekal, apa yang harus dilakukan dengan kalian? Nah, di situ akan merangsang gitu, dari pertanyaannya guru itu akan merangsang menjawab gitu kepada si anak. Yang selanjutnya ada belajar kooperatif. Jadi anak-anak di sini akan belajar dalam kelompok yang cukup kecil dan setiap anak dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas bersama. Contohnya membuat lukisan secara kelompok gitu. Jadi si anak ini akan bekerja sama dalam suatu kelompoknya tersebut dan si anak juga dapat berpartisipasi dalam tugas-tugasnya itu dengan cara bersama gitu, dan memahami juga gitu melatih proses komunikasinya juga gitu dengan orang lain gitu. Terus yang selanjutnya ada demonstrasi. Yang dimaksud demonstrasi ini menyajikan pengetahuan dan keterampilan dengan cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya atau cara bekerja sama. Contohnya, guru melakukan pengamatan terhadap kegiatan anak. Jadi di sini guru itu memberikan tugas kepada si anak sehingga si gurunya itu harus mengamati gitu bagaimana proses mereka dalam proses pembelajarannya itu, apakah dia bisa atau enggak. Nah, di situ akan diamati oleh si guru. Yang selanjutnya ada pengajaran langsung. Jadi di sini membantu anak-anak mengenai istilah strategi, informasi faktual dan kebiasaan-kebiasaan. Contoh cara berbicara lewat telepon. Begitu. Jadi si anak di sini akan disuruh berbicara lewat telepon, atau lebih tepatnya dalam lebih ke pembelajaran drama gitu ya. Bukan. Pokoknya di sini si anak disuruh oleh si guru itu belajar lewat telepon bagaimana gitu. Lewat telepon harus bagaimana gitu berbicaranya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahma Fitriani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang metode pembelajaran umum dan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari kedua metode tersebut. Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran umum. Yang pertama yaitu belajar yang mengandung keterlibatan indera. Di sini anak akan memperoleh pengalamannya secara langsung. Misalnya, seorang guru ingin memperlihatkan sebuah warna, misalnya, maaf ya teman-teman kalau misalkan medianya seadanya. Jadi misalnya seorang guru akan memberitahukan warna hitam itu seperti apa. Jadi diberikanlah contoh seperti ini. Ini warnanya hitam, kemudian dia bisa meraba teksturnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan simbol nonverbal. Misalnya di dalam kelas terdapat tempelan anak sedang mencuci tangan, dan seperti kondisi yang sekarang ini ya, anak-anak harus selalu dibimbing untuk mencuci tangan, baik itu setelah melakukan kegiatan, sebelum melakukan kegiatan, bahkan ketika keluar rumah ataupun masuk rumah harus dibiasakan mencuci tangan.
Nah, jadi di sana bisa ditempelkan tentang arahan untuk mencuci tangan. Nah, anak akan memperhatikan gambar tersebut bahwa kita harus rajin mencuci tangan, seperti itu. Yang ketiga, yaitu melalui strategi modeling. Nah, seorang guru harus apa sih? Seorang guru harus menjadi public figure untuk anaknya, misalnya dengan berkerudung yang rapi, meskipun anak-anak ada yang memakai kerudung, ada yang tidak, tapi setidaknya kita harus mencontohkan pakaian kita yang rapi seperti apa, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu dapat dimanfaatkan penguatan dari kata-kata atau tindakan seperti pujian atau dorongan. Misalnya seorang anak sedang asik menggambar nih teman-teman, misalnya sedang asik menggambar, si anak itu keluar garis dalam mewarnainya. Nah, dari situ si guru memberitahu tapi jangan langsung itu keluar garis, harusnya jangan seperti itu. Nah, jangan seperti itu ya. Harus misalkan itu gambarnya sudah rapi, sudah bagus, coba perhatikan lagi, itu ada garis loh, sampai mana batasannya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian yang kelima, menerapkan strategi tantangan dan terbimbing. Yang terbimbing, misalnya Pina sangat menyukai puzzle tentang buah-buahan. Nah, karena Pina terlalu sering menggunakan puzzle buah-buahan, seorang guru bisa memberikan arahan atau menggantikan puzzle-nya, misalkan puzzle tentang bis yang terdapat lebih banyak kepingan-kepingannya. Di sana mungkin Pina akan terlihat agak kesulitan. Nah, di situ kita bisa membimbingnya agar tidak terpaku terhadap buah-buahan saja. Itu. Kemudian bentuk strategi tantangannya, misalnya seorang guru memerintahkan atau memberi tantangan, ayo teman-teman, siapa yang bisa membuat menara dari 10 balok yang ibu sediakan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, hasil tujuan yang syarat dengan tujuan menjadi kelebihan dan strategi, analisis, tugas dan terbimbing. Misalnya seorang guru sangat mengharapkan anak untuk menata meja makan. Nah, sebelum memerintahkan anak untuk membuat meja makan sederhana di dalam kelas, guru harus memberikan arahan dulu, memberikan perintah dulu. Semakin lebih terperincinya tugas kepada si anak akan semakin mudah untuk mengerjakannya. Misalnya apa saja yang harus ada, bagaimana cara penataannya, terus apa saja yang tidak ada di dalam meja makan, seperti itu. Kemudian nomor 7, anak dapat membangun pengetahuannya sendiri. Misalnya anak sedang asik bermain balok, dia membuat istana, misalnya dia membuat istana dan kemudian dia kesusahan, dia menanyakan temannya. Dia juga kadang kita sebagai calon pendidik harus berempati ya, kalau melihat anak seperti itu dalam kesusahan, kita harus membantunya, tapi jangan langsung kita memindahkan balok tersebut dari sini ke sini. Nah, tetapi kita harus membimbingnya seperti apa, harusnya bagaimana peletakan yang bagusnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, kelebihan alur pembelajaran khusus. Yang pertama, anak mempunyai peran aktif dalam kegiatan belajar. Di sini guru hanya menjadi fasilitator. Guru hanya menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan dipelajari. Misalnya, seorang guru menyiapkan air, kemudian botol aqua bekas, botol plastik bekas, bola-bola yang plastik itu, terus cangkir, perahu-perahu. Nah, di sana anak bebas bermain apa saja sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Kemudian yang kedua, belajar untuk bertanggung jawab seperti pembelajaran kooperatif. Nah, di sini seorang guru akan membuat kelompok A, B, C, D dan selanjutnya. Misalnya membuat permainan yang barusan saya ya teman-teman, yang contohnya yang air itu. Jadi anak-anak di setiap kelompok bisa misalnya membantu dalam memegang botol plastik atau membawakan cangkir, ataupun membenarkan perahu yang mungkin sudah agak rusak,
kemudian dibenarkan dengan bareng-bareng. Nah, di sana anak akan akan membuat kerjasamanya semakin erat, dan kepedulian terhadap teman-temannya pun akan semakin erat juga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya pikir anak dalam mengenal ataupun mengingat. Nah, dengan adanya eksplorator tadi, dengan mengeksplor tadi, anak-anak akan mengingat, daya ingat anak akan menjadi lebih lama karena anak-anak mengalami langsung hal tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya pikir anak dalam mengenal, mengingat. Nah, dengan adanya mengeksplor tadi, anak-anak dapat lebih lama untuk mengingatnya karena anak-anak mengalami secara langsung. Kemudian yang keempat, efisienkan waktu dan mengetahui belajar anak dengan segera. Jadi dapat mengetahuinya langsung dengan segera seperti itu. Kemudian kelebihannya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kekurangan pembelajaran umum dan khusus. Selanjutnya kita jelaskan tentang kekurangan dari kedua metode tersebut. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang kelemahan dari metode pembelajaran umum. Pertama yaitu beberapa strategi lebih cocok digunakan lebih spesifik, yang seperti penginderaan tadi ataupun praktek terbimbing. Nah, karena imajinasi anak itu berbeda-beda setiap anaknya, jadi akan banyak menghabiskan waktu karena memang imajinasi anak itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa strategi yang membuat peran anak menjadi pasif, seperti terlalu banyak mengarahkan atau do it signal. Kemudian yang ketiga, bantuan yang guru berikan hanya ketika anak sedang kesulitan saja. Kemudian kelemahan dari metode pembelajaran khusus. Yang pertama, guru harus membatasi penggunaan do it signal. Karena terlalu banyak penggunaan do it signal tersebut, anak akan berpikir lebih spesifik dan tidak akan mengeksplor pemikirannya sendiri. Kemudian yang kedua, strategi yang sifatnya searah dari guru ke murid. Nah, jadi ya saat yang saya katakan barusan, terlalu banyaknya arahan yang harus anak itu mengarah ke sana saja. Jadi anak itu lebih pasif, lebih terus memperatuhi gurunya dan tidak mengeksplor pikirannya masing-masing. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf sekali bila ada tutur kata saya yang tidak mengenakan, yang tidak pantas untuk didengar, dan juga saya meminta saran dari teman-temannya agar saya memperbaiki gitu atas kesalahan yang saya ucapkan atau salah kata-kata tadi. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf dari saya dan teman saya barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.